Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan hari ini temanya adalah pengikut Kristus yang sejati. Jauh lebih dalam, mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dan kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dari pembacaan Alkitab yang kita sudah baca tadi, merupakan ayat yang tidak asing bagi kita, tapi sama-sama kita akan merenungkan kembali bahwa ternyata di dunia ini yang Tuhan butuhkan adalah menjadi pribadi-pribadi yang mengikut Kristus dengan luar biasa. Kenapa? Karena di dunia ini banyak orang pengikut Kristus, ada juga yang menjadi Kristus sebagai penggemarnya. Jadi kekristenan tidak sekedar hanya kita kenal, kita tahu, tapi justru di dalam kekristenan bagaimana kita mengikut Kristus sampai pada akhirnya. Ada dua hal, ada orang mengikut Kristus, ada orang jadi hanya penggemar saja. Kalau hanya penggemar saja, dia menjadikan Yesus hanya sebagai idola, tapi tidak merasakan karyanya, kuasanya, hanya idola. Yang sekarang banyak kita kenal dengan namanya Kristen KTP. Di dalam KTP hanya Kristen, tapi tidak mengenal lebih dalam dan tidak menjadi pengikut Kristus. Tapi kalau menjadi pengikut Kristus, di dalamnya ada harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Di akhir zaman ini, di saat-saat situasi yang seperti ini, Allah butuh, dan Yesus Kristus juga butuh pribadi-pribadi yang menjadi pengikutnya dengan sejati, dengan tulus, dengan semangat. Bukan menjadikan Yesus hanya dibutuhkan, dicari di saat kita membutuhkan, di saat kita ada masalah, di saat kita mencari sesuatu. Tetapi senang atau tidak, kita dalam keadaan duka atau sukacita, kita dalam masalah atau di dalam tidak ada masalah, tapi Yesus kita menjadikan sebagai satu-satunya penolong, satu-satunya sumber atas kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya Tuhan, ada 3 hal untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dari ayat yang kita sudah baca tadi, sudah jelas dikatakan untuk menjadi pengikut Kristus, yang pertama, dia harus menyangkal diri. Nah, bicara penyangkalan diri bukan hal yang gampang. Dalam terjemahan lain, kata penyangkalan diri dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari disebut di situ adalah kita harus melupakan kepentingan sendiri. Apa yang menjadi kebanggaan kita, apa yang menjadi kehebatan kita, apa yang kita miliki saat ini tengah dunia ini, kita harus sangkal bahwa apa yang kita miliki itu bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan. Ini penyangkalan diri. Nah, dalam pengertian lain bahwa penyangkalan diri artinya pengakuan bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita dengan usaha apapun, hanya oleh Kristus yang mampu. Jadi Bapak Ibu saya Tuhan, bicara penyangkalan diri, kita harus sangkal bahwa apa yang kita miliki di dunia ini adalah kita tidak mampu kalau tanpa Kristus. Kita hebat bukan karena kita luar biasa, tapi karena Kristus. Ini harus ada penyangkalan diri dalam hidup kita. Jangan ada kesombongan di dalam diri kita. Menghadapi hari-hari ini, kesulitan apapun yang kita hadapi saat ini, kita percaya bahwa kalau bukan Tuhan yang izinkan, Tuhan juga pasti akan berikan kekuatan kepada kita menghadapi segala sesuatu. Itu sebabnya kita harus sangkal. Ini syarat pertama, jangan banggakan apa yang kita miliki tengah dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi pengikut Kristus dikatakan bahwa dia harus memikul salibnya. Nah, ini arti kiasan dalam hal bukan berarti kita tiap hari bikin balok dari salib dan kita pikul. Salib ini bicara tekanan, beban yang harus kita bawa.
Di dalamnya ada damai, di dalamnya juga ada penderitaan. Pikul salib bicara juga pelayanan, bicara juga korban di dalamnya. Alkitab katakan kita pikul, kita bawa. Untuk menjadi pengikut Kristus, siap untuk pikul salib. Siap dicela, siap dihina, siap difitnah, siap dibenci orang. Tapi ingat, Yesus katakan bahwa salib yang kita bawa justru menjadi berkat, ada mahkota di balik. Dalam Roma 8 ayat 18 justru ketika kita fokus kepada kepentingan surga, maka kemuliaan itu akan dinyatakan. Salib itu bicara kemuliaan juga. Apa yang kita takutkan kalau kita ikut Kristus? Kesannya seolah-olah ikut Kristus itu syaratnya terlalu berat. Harus menyangkal diri, harus pikul salib. Tapi sebagai iman orang percaya, kita pahami bahwa di balik salib itu ada mahkota yang Tuhan sediakan. Di balik salib itu ada kemuliaan. Di balik salib yang kita pikul, beban yang kita bawa, ada berkat yang melimpah, yang Tuhan janjikan atas kehidupan kita. Hanya oleh iman kita terima. Hanya oleh iman kita percaya bahwa kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh dengan sejatinya, Tuhan akan adakan dan cukupkan dan buka jalan apa yang kita hadapi. Yang ketiga sini katakan selain pikul salib adalah mengikut Dia. Kristus ketika masa pelayanannya kurang lebih 3,5 tahun, Dia meninggalkan banyak teladan. Dia meninggalkan banyak hal yang harus kita ikuti. Nah, tugas kita Alkitab katakan, ikutilah teladannya. Ikutilah jejaknya. Bagaimana kita mengikutinya? Tugas kita di tengah dunia ini sesuai amanat agung, kita akan menjadi saksi Tuhan. Menyaksikan keteladanan Kristus yang Dia sudah berikan kepada kita. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pribadi yang mengikut Kristus. Pribadi-pribadi yang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita bawa kesaksian hidup di tengah dunia ini. Orang lain menderita, sama-sama menderita kita di tengah dunia ini. Tapi bedanya ada damai yang kita bisa rasakan. Ada sukacita yang kita bisa rasakan. Karena apa? Kita mengikut Kristus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, 3 hal ini kadang-kadang bagi orang dunia ini aneh. Tapi bagi kita yang percaya, justru ketika kita ikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib dan terus ikut Dia, ada berkat, ada pemeliharaan, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan siapkan untuk setiap kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita imani, kita percaya. Meskipun saat-saat situasi seperti ini, pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, mungkin di sekitar kita. Kita percaya kalau kita ikut Kristus, kita menjadikan Kristus sebagai nomor 1 atas kehidupan kita. Kita fokus kepada Kristus. Mungkin kita sedang terbeban memikul masalah kita. Mungkin kita sedang memikul salib yang gitu berat yang kita hadapi saat-saat ini. Ekonomi kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, kegiatan kita terganggu semuanya. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita ingin jadi pengikut Kristus sejati, mari lihat di belakang salib itu ada kemenangan. Di belakang salib itu ada sukacita, ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Tuhan akan bertanggung jawab atas pribadi kita. Dan Tuhan cukupkan. Elia Tuhan pelihara. Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan kehidupan kita. Kita percaya, kita imani bahwa kita dalam Kristus ada pemeliharaan dari surga yang akan menyertai kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.